Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali melanjutkan seri Prapaskah atau Paskah kita. Karena sempat terhenti karena kita sedang menghadapi wabah virus corona, kita sudah tidak beribadah di gereja kita 2 minggu lebih dan ini akan berkelangsungan sampai 19 April. Maka itu secara online saya harus melanjutkan seri kita supaya tidak terhenti dan sekarang adalah seri keempat kita, ya, tentang Paskah atau Prapaskah karena sebentar lagi Jumat Agung dan hari Minggu sudah Paskah. Tema kita pada hari ini adalah menderita sebagai Kristen. Seri 3 pertama kita juga sudah belajar mengenai penderitaan karena kita mau menuju salib Yesus. Dan hari ini saya ingin berbagi dalam khotbah saya di seri keempat ini adalah menderita sebagai Kristen. Teman-teman yang di rumah, Jemaat Gereja Kristus Tuhan Indonesia Raja Daud, bisa mengambil Alkitabnya kita pelajari seperti biasa. Kalau di gereja kita biasanya mencatat dan menulis, sekarang di rumah lebih santai. Bisa menulis, mencatat, mendengarkan khotbah ini mungkin sambil sarapan, minum kopi, dan makan-makan ya. Menderita sebagai Kristen. 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13 yang akan kita gali. 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Teman-teman, kenapa gereja kita sangat concern atau pusat dengan penderitaan menuju Jumat Agung dan Paskah ini? Karena memang salah satu disiplin teologi yang paling penting adalah salib. Jika seorang pendeta atau hamba Tuhan tidak pernah mengkhotbahkan tentang salib, dia sejatinya tidak mengenal Alkitab dengan benar. Ya. Siapa yang tidak pernah mengkhotbahkan tentang salib, pasti teologinya salah. Pasti salah. Karena itu menjadi core utama atau dasar kita melihat bagaimana Kristus pernah hidup dan menjalani penderitaan di dunia ini. Saya mau katakan bencana, penyakit, tekanan, dan penganiayaan bukan hal baru untuk kita. Ketika kita berbuat dosa atau ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sering menghukum kita dengan cara menimpakan yang tidak menyenangkan buat kita. Itu adalah konsekuensi dari dosa. Tapi jangan salah, jikapun Anda berbuat benar, menjalani hukum Taurat dengan benar, menjalani kekristenan dengan benar, bukan berarti Anda lepas dari bencana, penyakit, dan penderitaan. Banyak sekali ayat Alkitab mengatakan kita menderita karena kita benar. Makanya tema kita menderita sebagai orang Kristen. Alkitab bertaburan cerita mengenai aniaya dan penderitaan orang percaya. Yesus terutama, Paulus, rasul-rasul, para reformator, Martin Luther, John Calvin, dan lain-lain. Dan juga Bapak Gereja atau murid Yohanes yang terkenal di saya, Polikarpus. Ya, dia tidak mau menyangkal Yesus, akhirnya dia dibakar hidup-hidup mati. Itu sungguh luar biasa. Menderita karena kebenaran. Oke. 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Saya ceritakan seperti biasa latar belakangnya. Gereja kita adalah gereja yang belajar. Kita harus melihat kebenaran konteksnya. Rasul Petrus sudah beberapa kali membicarakan tentang penderitaan. Dia mengatakan bahwa penerima surat ini atau orang-orang Kristen pada konteks itu, pada zaman itu, mengalami aniaya dan perbudakan. Ya, itu dimulai dari pasal 1 ayat 6. Lalu mereka juga sering difitnah, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Nanti teman-teman baca keseluruhannya. Lalu mereka sebagai para budak menerima perlakuan yang semena-mena dari tuan mereka. Itu di pasal 2 ayat 18 sampai 25. Sehingga penganiayaan bukan hal baru bagi umat Kristen di mana Petrus menulis surat untuk mereka. Penganiayaan bukan hal yang baru untuk mereka. Itu di pasal 3 ayat 14. Makanya semua ini wajar menimpa mereka karena mereka adalah kaum pendatang dan juga minoritas. Nah, itu konteksnya. Nanti teman-teman baca di pasal 1 dan pasal 2. Dikatakan mereka adalah pendatang dan kaum minoritas. Tapi menariknya Petrus menulis suratnya ini secara sistematis. Teman-teman perhatikan. Perikop pertama kali yang ditempatkan Petrus adalah penderitaan Kristus sebagai teladan. Itu di 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Lalu setelah itu Petrus menguatkan orang-orang percaya pada zaman itu untuk menderita dengan sabar. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Dan sampai pada hidup orang Kristen atau menderita sebagai Kristen. Jenis penderitaan pertama disiratkan itu di pasal 4 ayat 17. Kenapa? Karena memang juga banyak mengganjar hukuman karena dosa manusia. Allah memberikan hukuman karena dosa, ada di pasal 4 ayat 1 sampai 3. Jenis penderitaan yang lain karena nama Kristus. Sangat wajarnya menderita sebagai Kristen. Kita mendapat penganiayaan karena Kristus, pasal 4 ayat 14. Dan juga sebagai orang Kristen, ayat 16. Dan juga itu karena kehendak Allah.
ayat 19. Pasal 4 ayat 14, 16, 19 menunjukkan kenapa kita menderita. Saya ingin memberi subtema untuk menjadi poin yang kita catat, teman-teman. Bagaimana sikap orang Kristen menghadapi penderitaan hidup? Bagaimana sikap orang Kristen menghadapi penderitaan hidup? Saya bacakan ayat 12. 1 Petrus 4 ayat 12. Mari fokus ke Alkitabnya. 1 Petrus 4 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Poin pertama, bagaimana sikap kita menghadapi penderitaan dalam hidup ini. Jangan terkejut ketika penderitaan datang. Itu poin pertama. Jangan terkejut dengan penderitaan. Kenapa? Dimulai dari kalimat awalnya. Saudara-saudara yang kasih, jangan kamu heran akan nyala siksaan yang datang pada kamu. Jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepada kamu. Kita mulai garis bawahi kalimat janganlah kamu heran akan nyala api. Heran atau luar biasa memiliki akar kata yang sama. Nanti di kalimat akhir ada kalimat sesuatu yang luar biasa. Itu akar katanya sama. Janganlah heran. Keduanya berkaitan dengan kedatangan sesuatu yang asing. Ya, seakan-akan itu tidak pernah terjadi. Mayoritas terjemahan mengatakan jangan terkejut, bukan heran. Seolah-olah sesuatu yang asing terjadi pada kalian. Nggak asing. Petrus mau mengatakan penderitaan, aniaya, masalah, bencana, penyakit itu nggak asing. Petrus ingin berkata itu. Kenapa Petrus berkata ini? Karena perikop sebelumnya dia sudah menjelaskan hidup orang Kristen harus mengikuti teladan Kristus. Dan Kristus mengalami penderitaan yang aneh dan seharusnya engkau heran, teman-teman. Selama hidupmu slow-slow saja, lurus-lurus saja, nggak pernah penderitaan. Itu aneh. Nggak pernah baca Alkitab santai, nggak pernah ke gereja, bisnis makin maju, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah pelayanan, gaji makin naik. Itu aneh. Itu tanda-tanda engkau sedang digembalakan setan. Makanya bagi penganut teologi kemakmuran, pendeta-pendeta yang suka sekali mengkhotbahkan tentang berkat dan mukjizat, nasihat seperti ini justru aneh bagi kita orang Kristen. Mereka menganggap pendeta-pendeta ini bahwa kekristenan jauh dari masalah, jauh dari penderitaan, jauh dari kemiskinan. Padahal faktanya begitu banyak orang Kristen yang menderita dan miskin. Bagaimana mereka bisa mempertanggungjawabkan itu? Makanya itu kita harus back to Bible dan belajar teologi dengan benar. Penderitaan kita memiliki tujuan. Kita memiliki tujuan. Penderitaan itu bukan kebetulan. Makanya jangan heran dan jangan terkejut, kata Petrus. Petrus secara jelas menyebut penderitaan ini, ayat 19-nya, karena kehendak Allah. Yes. Kalau engkau Kristen yang benar, kau tetap menderita. Kalau engkau Kristen yang benar, kau tetap difitnah, dicaci maki, dimusuhi. Itu pun karena kehendak Allah. Yang penting kau berperilaku benar. Sebagaimana teladan Yesus Kristus. Itu dikehendaki Allah. Kenapa kita jangan heran? Jangan heran terhadap apa? Kalimat selanjutnya. Siksaan yang datang kepada kamu. Jangan heran, teman-teman. Jangan terkejut. Penganiayaan, penderitaan karena iman kepada Kristus. Karena penderitaan kita bersumber dari kehendak Allah yang baik. Penderitaan kita memiliki tujuan baik. Menguji kemurnian kita. Sering sekali orang yang hanya beranggapan bahwa ikut Yesus senang, ikut Yesus pasti ada mukjizat, ikut Yesus bisnis makin naik, keluarga diberkati melimpah. Ketika datang badai kehidupan, ketika datang penderitaan, ketika datang wabah penyakit, imannya luntur dan mencari jalan pintas. Imannya luntur dan berkata, Tuhan kau kemana? Padahal Tuhan gak kemana-mana. Dia yang kemana-mana selama ini karena tidak mengenal teologi dengan benar. Saya membaca sejarah gereja, saya sangat senang dengan rasulnya Yesus Kristus, muridnya yang terkasih, Andreas. Ada salah satu sejarah gereja, sewaktu dia mengalami penganiayaan, dia dicambuk, dipukuli, disiksa sebagaimana Yesus sebelum disalib, disiksa, dicambuk. Dia berkata itu adalah happy hour with Jesus. Kenapa dia berkata itu happy hour? Itu masa-masa menyenangkan, padahal badannya habis dicambuki, karena dia mengalami apa yang Yesus alami. Luar biasa sekali. Andreas mengatakan itu happy hour karena dia mengalami apa yang Yesus alami. Paulus pernah berkata kepada orang-orang jemaat di Filipi, sebab kamu dikaruniai bukan saja untuk percaya, bukan saja untuk beriman, melainkan juga menderita
untuk dia. Penderitaan, aniaya, bencana, penyakit bukan barang baru. Jangan lebay, jangan terkejut, jangan heran. Kita sekarang sedang menghadapi wabah virus corona. Kalau Anda selama ini mengenal Alkitab, kalau Anda selama ini belajar Alkitab dengan benar, kalau Anda mengenal Yesus dengan benar, seharusnya Anda nggak heran itu terjadi. Anda nggak heran. Takut, yes. Panik mungkin, yes. Tapi Anda nggak heran. Dan seperti orang-orang yang tidak percaya, Anda tetap tenang. Karena ada Kristus yang telah menderita untuk kita. Apalah penderitaan yang kita hadapi sekarang. Kalau engkau kerja jujur teman-teman di kantor, kalau engkau kuliah dengan baik, engkau sekolah dengan baik, mungkin engkau dimusuhi. Jangan heran. Karena itulah memang konsekuensi hidup benar. Anak-anak muda, kau hidup kudus pacaran. Menjaga batas-batas pacaran dengan benar. Kau diolok-olok teman-teman. Kau dibilang kampungan, norak, tidak modern. Masa sampai sekarang belum pernah ciuman? Masa sampai sekarang nggak pernah pegangan tangan? Jangan heran. Karena memang kalau hidup benar, sesuai dengan perintah Allah menjadi Kristen yang benar, memang kau tidak disukai oleh dunia. Karena Yesus pernah berkata, kita bukan dari dunia ini. Itu sangat penting. Jangan heran. Sebab itulah kamu dipanggil, kata Petrus di pasal 2-nya. Karena Kristus telah menderita dan meninggalkan teladan bagimu. Ikuti teladan dengan dia. Teladannya bagaimana? Yesus menderita, tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu dalam mulutnya. Nanti baca di pasal sebelumnya. Nah, kalau kita sekarang menderita karena dosa, ya bertobat. Mohon ampun, jangan lagi kembali kepada masa lalumu. Tapi ketika hidupmu benar, kok tetap menderita. Hidupmu benar, tetap ada bencana penyakit. Jangan heran dan jangan terkejut. Poin pertama, apa sikap kita sebagai orang Kristen menghadapi penderitaan? Jangan terkejut ketika penderitaan itu datang. Itu bukan barang baru, itu barang lama. Lalu kalimat selanjutnya, ini menjadi poin kedua kita akan lanjutkan kalimatnya. Sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Yang menjadi poin kita kedua, bahwa penderitaan itu semakin menguji kemurnian iman kita. Poin pertama, jangan terkejut dengan penderitaan. Poin kedua, penderitaan menguji kemurnian iman kita. Kalimat awalnya, sebagai ujian atau testing. Petrus menandaskan maksud semuanya itu membuktikan kemurnian imanmu. Engkau ini Kristen sejati atau tidak? Maksud yang sebenarnya adalah imanmu ini betul-betul dibentuk dengan penderitaan dan bencana, bukan karena kenikmatan dan kenyamanan hidup. Itu yang paling penting. Dikatakan di pasal 1 ayat 7 bahwa kemurnian kita diuji api sehingga kamu memperoleh pujian dan kemuliaan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kemurnianmu jauh lebih tinggi dari emas yang panah. Ingat, api bukan musuh emas. Nah itu dia. Nanti baca itu. Di pasal 1 ayat 7. Api bukan musuh emas. Sebaiknya api membuktikan keistimewaan emas. Kalau kita baca perjanjian lama, Israel berulang kali harus menderita. Kenapa? Agar iman mereka dimurnikan untuk mengenal Yahweh dengan benar. Dijajah Mesir, dibuang ke Babel, dijajah Asyur, Media, Persia, Yunani, perjanjian baru Romawi, sampai Yeremia, Habakuk, Yesaya meratap. Sampai berapa lama Tuhan? Mereka kembali fokus ke Tuhan. Itulah yang membuat bencana penderitaan, membuat iman kita murni, dan kita kembali fokus kepada Tuhan. Kalimat selanjutnya, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Ini sama dengan tadi dengan kata heran. Luar biasa memiliki akar kata yang sama dengan jangan heran. Keduanya berkaitan bahwa ini bukan asing. Inilah yang memurnikan iman. Bukan hanya memurnikan iman, penderitaan kita disikapi secara tepat untuk memuliakan Allah. Pasal 4 ayat 16. Teman-teman, begitu banyak contoh di Alkitab kalau kita teliti. Ayub akhirnya mengenal Allah lewat penderitaan. Dulu aku mengenalmu, apa kata orang? Sekarang aku tatap muka dengan engkau. Lewat penderitaan, hartanya habis, anaknya meninggal, ditimpa borok, penyakit, tapi akhirnya mengenal Allah. Abraham, bapak beriman kita, dipanggil dari zona nyaman, keluar dari tempatmu, dari sanak saudaramu, pergi ke tempat yang akan kukatakan, walaupun belum dikatakan, Abraham taat. Ketika dia meninggalkan zona nyaman, yang bagi daging manusia itu tidak mengenakan, tapi dia semakin mengenal Allah. Petrus, ketika Yesus bangkit menampakkan diri lagi, dia dinasihati sampai 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Akhirnya Petrus menangis. Gembalakanlah domba-dombaku.
Apakah kau mengasihi aku melebihi dari semua ini? Melebihi dari pekerjaanmu? Melebihi dari keluargamu? Melebihi dari teman-teman dan murid-murid yang lain? Gembalakanlah domba-domba. Ketika kita keluar dari zona nyaman, ketika kita keluar dari pattern hidup kita yang lurus-lurus gitu-gitu aja, ketika Yesus memanggil, itu untuk memurnikan iman kita. Saya juga beberapa kali sering bercerita dalam kesaksian saya, ketika saya dulu hancur-hancuran, disitulah Tuhan datang kepada saya. Tapi ketika hidup nyaman dengan pesta pora dan kebanyakan dosa, kita sangat jauh dari Tuhan dan Tuhan benci itu. Keluar dari zona nyaman. Saya meninggalkan pekerjaan saya dan sekarang saya menjadi full time hamba Tuhan. Itu menjadi suatu resiko yang dipandang manusia tidak mudah. Tapi maju terus untuk melayani Tuhan. Itu untuk memurnikan iman kita. Paulus, mungkin kisah yang sangat luar biasa. Dia ketika bertemu dengan Yesus saat ingin menganiaya orang Kristen berjalan mendam Damsyik, hidupnya berubah, total berubah. Dia berkata, apa yang dulu kuanggap untung sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Pengenalannya yang luar biasa. Saat bertemu Yesus, Paulus buta 3 hari. Dia hanya berdoa dan merenung. Selama ini pelajaran yang penuh dengan teologi, salah, berantakan. Dan dia mendapat anugerah dari Yesus Kristus. Penderitaan, bencana, aniaya, penyakit adalah cara Tuhan untuk memurnikan kita. Jangan heran. Tetap pegang teguh imanmu. Karena Yesus teladan kita dalam penderitaan. Mari ayat 13-nya kita baca. Kita lanjutkan teman-teman. 1 Petrus 4 ayat 13. Saya bacakan. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Kita mulai kalimat awal di ayat 13 ini. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Poin yang ketiga, apa sikap kita terhadap penderitaan hidup kita? Agar kita tetap bersukacita di dalam Kristus. Itu poin ketiga. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ini pernyataan yang gak enak didengar ya. Bagaimana bersukacita tapi menderita. Bagaimana bersukacita ketika mereka diperbudak dan tuannya semena-mena pada konteks ini. Bagaimana bersukacita ketika sekarang kita menghadapi wabah virus corona. Bagaimana kita bersukacita ketika mungkin kita bangkrut, perkawinan kita hancur. Tapi poin ketiga, Petrus mengingatkan agar kita tetap bersukacita di dalam Kristus. Sebaliknya, garis bawahi kata itu. Petrus langsung mengubah pola tulisannya untuk memberitahu maksud mengapa kita tidak perlu heran terhadap aniaya dan penderitaan. Mengapa orang Kristen itu justru dekat dengan penderitaan? Kata selanjutnya, setelah sebaliknya, bersukacitalah. Dalam terjemahan Yunaninya, kairo, muncul 2 kali di ayat ini. Yang pertama merujuk pada sukacita kekinian, now. Yang kedua, sukacita masa datang atau eskatologi zaman akhir. Orang Kristen seharusnya terus-menerus bersukacita dan bersukacita sampai selama-lamanya. Bersukacita karena apa? Kalimat selanjutnya. Sesuai bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Inilah persekutuan dengan Kristus di ayat 13. Ungkapan bagian yang kamu dapat, seharusnya terjemahan Yunaninya, kamu mengambil bagian atau share, berbagi. Koinonete, berbagi. Bukan hanya kamu dapat dalam penderitaan sesuai bagian yang kamu dapat, tapi berbagi dalam penderitaan Kristus Yesus. Itu juga yang dikatakan Paulus saat menulis surat kepada jemaat Filipi. Yang ku kehendaki adalah mengenal dan bersekutu dalam penderitaannya. Dengan penderitaan mengikuti teladan Kristus atau mengambil bagian, berbagi dalam penderitaan Kristus, teman-teman, kita sedang berpartisipasi untuk melihat sebagaimana Kristus pernah menjalani hidup ini. Kita jemaat, kita gereja, kesusahan kita semua adalah kesusahan Kristus juga. Sangat menarik. Ketika teman-teman sudah membaca Kisah Para Rasul, nanti ada di Kisah Para Rasul 5 ayat 41. Ini kalimat yang sangat sering dilewatkan pendeta-pendeta, padahal yang sangat luar biasa. Saya bacakan. Kisah Para Rasul 5 ayat 41. Rasul-rasul meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. What? Mereka dianiaya, mereka mau dihukum oleh Sanhedrin pada zaman itu. Tapi ketika mereka dilepaskan, mereka menderita karena mereka dianiaya. Karena mereka mengambil bagian dalam penderitaan Kristus.
Bayangkan, ketika mereka dilepaskan, hore! Akhirnya kita sama seperti Yesus. Kita dianiaya, kita menderita. Luar biasa. Tapi jemaat sekarang, malah dimanjakan, ikut Yesus senang. Ikut Yesus kok pasti aman. Ikut Yesus kok gak mungkin kena wabah penyakit. Ikut Yesus pasti bisnismu lancar. Sangat jauh sekali dengan apa yang dikatakan Alkitab. Bersukacita ketika kita mengambil penderitaan di dalam Kristus. Sebaliknya, bersukacitalah, kata Petrus. Paulus mengingatkan jemaat Filipi sampai 2 kali. Dia menulis surat itu dalam penjara. Bagaimana orang penjara bisa senang? Tapi 2 kali dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Menunggu hukuman mati dari dalam penjara. Tapi Paulus dengan tegas mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sadrak, Mesak, Abednego, salah satu kisah yang paling menginspirasi dalam hidup saya, perkataan iman mereka. Ketika mereka tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, mereka harus masuk ke perapian menyala-nyala, yang dimana api ini akan membuat pasti mati. Tapi mereka dengan tenangnya berkata, Allah yang kami sembah dapat menyelamatkan. Kalaupun tidak, kami tetap tidak mau menyembah. Dan akhirnya Allah menyelamatkan mereka. Sampai Nebukadnezar pun berkata, sembahlah Allah Sadrak, Mesak, Abednego. Jangan seperti di zaman sekarang kita malah sukacita melihat orang lain menderita. Itu bukan menunjukkan Anda Kristen yang sejati. Teman-teman anak muda mungkin yang pernah disakiti mantannya, sukacita melihat mantannya menderita. Sukacita melihat mantannya gagal kawin ya. Bahkan sukacita melihat mantannya mati mungkin. Sangat akan langsung mengutuk. Itulah kenapa kau putuskan aku. Itulah kualat dan kau terimalah murka Allah. Itu tidak menunjukkan Anda Kristen. Jangan kita sukacita melihat orang hancur, tapi kita sukacita ketika kita berbagi penderitaan di dalam Kristus. Itu sangat penting. Kalimat selanjutnya menjadi poin keempat. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Poin keempat, bagaimana sikap kita terhadap penderitaan hidup, membuat kita bisa bergembira sampai mati kekekalan. Itu poin keempat. Penderitaan justru membuat kita harus bergembira karena kita bergembira sampai mati menuju kekekalan. Itu dimulai dengan kalimat awal. Kamu boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Ini bersukacita di sini adalah bersukacita dengan sukacita yang besar. Sukacita ini bukan karena kita pengabaian kesedihan. Tentu kita pernah sedih, pernah kecewa, pernah takut dalam menjalani penderitaan, wabah penyakit, dan segala macam. Karena rasa sakit itu juga nyata dalam hidup kita. Tapi sukacita ini adalah bentuk kita sadar bahwa kita mengikuti teladan Kristus. Adalah sukacita ini bentuk kita tahu bahwa Allah tetap mengontrol dan mengarahkan penderitaan kita. Seperti apa tadi di kalimat awal? Kebaikan kita. Persekutuan dengan Kristus ternyata tidak hanya menyangkut penderitaan, tapi kemuliaan. Ketika Kristus menyatakan kemuliaannya secara sempurna nanti di akhir zaman, semua orang yang berpartisipasi dalam penderitaannya, memegang teguh iman Kristennya, juga akan menikmati kemuliaan kekal menuju surgawi. Itu yang sangat penting. Nah, pertanyaannya kenapa kita bersukacita? Penderitaan adalah berkat Allah. Itulah kenapa kita harus bersukacita. Penderitaan menunjukkan kita berbeda dengan duniawi yang hanya mengejar kenikmatan dunia, yang hanya mengejar harta dunia. Ketika orang Kristen menderita karena benar, itu menunjukkan kita beda dengan duniawi. Dan justru itu menunjukkan kita mendapat berkat Allah. Jika kalian dinista demi nama Kristus, kalian diberkati, kata Petrus di pasal 4. Dan penderitaan ayat 16 membuat kita tidak malu. Karena orang-orang Kristen pada zaman itu adalah sebuah ejekan. Ya, ejekan. Karena hidup mereka susah, menderita, tapi itu membuat kita tidak malu. Kenapa? Karena Tuhan kita yang begitu agung dan mulia, Tuhan Yesus Kristus sendiri, dianiaya, dilecehkan, diludahi, dan menderita. Sukacita membuat kita berserah kepada Allah secara aktif. Itu ayat 19. Itulah kenapa kita bersukacita. Karena penderitaan adalah berkat Allah, ayat 14. Penderitaan membuat kita berbeda dengan dunia, ayat 17 dan 18 di bawahnya. Lalu penderitaan membuat kita tidak malu, walaupun Kristen sangat direndahkan, dianggap minoritas, ayat 16. Dan penderitaan dan sukacita membuat kita berserah secara aktif kepada Allah, ayat 19. Teman-teman, kiranya penggalian dari teks surat Petrus ini bisa kita maknai menuju Jumat Agung yang sebentar lagi dan Paskah. Saya selalu mengingatkan,
Jangan sampai Paskah lebih rendah maknanya daripada Natal. Kristen sangat hingar-bingar penuh dengan pesta pora ketika Natal. Tapi Paskah memang momen kita saatnya menundukkan diri mengaku dosa. Jumat Agung kita melakukan perjamuan kudus. Dan dia bangkit untuk menang atas maut. Tapi dengan kondisi dunia sekarang, bangsa kita menghadapi virus corona, dan di mana kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah di rumah kita masing-masing, tidak mengurangi sukacita kita. Mungkin dunia sekarang dalam penderitaan. Allah sedang menurunkan murkanya bagi orang-orang yang merasa dia adalah adidaya, punya segalanya hebat tanpa Tuhan. Sekarang dengan sekejap, Tuhan membuat dunia berguncang. Begitu juga dengan bangsa kita. Tapi ingat, untuk orang-orang percaya, untuk orang-orang yang mengaku pengikut Kristus, untuk orang yang mengaku Kristen, ini bertujuan untuk memurnikan iman kita. Makanya poin pertama, bagaimana sikap orang Kristen atau sikap kita menghadapi penderitaan? Jangan terkejut, jangan heran. Penderitaan, wabah, penyakit, aniaya, masalah berat bukan barang baru bagi Kristen. Jangan terkejut. Yang kedua, semakin memurnikan iman kita. Sebagai ujian, seolah-olah ada yang luar biasa terjadi atas kamu. Jangan terkejut. Itu untuk memurnikan iman kita. Yang ketiga, kita bersukacita di dalam Kristus. Kenapa kita bisa bersukacita? Padahal ada wabah penyakit, ada penderitaan, ada masalah hidup. Karena Kristus adalah teladan kita dan kita share, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Perhatikan contoh saya tadi. Andreas berkata, happy hour with Jesus. Paulus mengatakan yang kuhendaki adalah mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Dan rasul-rasul lain juga merasakan penderitaan Kristus. Mereka senang ketika mereka beraniaya. Mereka bergembira. Dan poin keempat, membuat kita bisa bergembira sampai mati. Ternyata yang kita ambil bukan hanya penderitaan mengikuti Kristus, bukan hanya teladan penderitaan, tapi kita mendapatkan kemuliaan kelak dan kita bergembira sampai mati di kekekalan di surga. Maka itu kita harus tetap bersukacita. Itu menjadi dasar hidup kita. Karena ya ginilah, berkat kita adalah salib. Gereja kita sangat menekankan sesuai dengan doktrin Alkitab. Berkat kita adalah salib. Buat jemaat kita, buat teman-teman yang menonton YouTube ini, saya ingatkan, jangan percaya teologi kemakmuran, jangan fokus pada berkat dan mukjizat, karena berkat orang Kristen adalah salib. Disitulah terpaku dosa kita, kita dipilih, kita dimurnikan, kita menerima anugerah Allah. Kalau engkau orang pilihan, kalau engkau merasa kau menerima anugerah Allah dari kematian Yesus Kristus di kayu salib, maka berkatmu adalah salib. Buang segala hidup masa lalumu, jangan lagi berbuat dosa. Kalau memang karena penderitaan sekarang, karena dosamu di masa lalu, bertobat, memohon ampun kepada Tuhan, dibukakan jalan. Tapi ketika kau hidup jujur selama ini, mau itu dalam pekerjaan dan sehari-harimu, ketika kau sudah rajin baca Alkitab, melayani dengan benar, tapi kenapa tetap ada penderitaan? Kenapa tetap ada wabah? Kenapa tetap ada masalah dalam keluarga, di dalam perkawinan? Itu tanda bahwa kau sedang mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Maka sikapmu harus bersukacita, karena itu adalah berkat Allah. Anggaplah penderitaan itu adalah berkat Allah. Lalu kenapa kita bersukacita? Petrus mengatakan, itu menunjukkan identitas kita berbeda dari dunia. Sehingga kita tidak malu mendeklar berkat kita adalah salib. Bagi orang yang tidak percaya, salib adalah kebodohan. Bagaimana mungkin kau bisa mendeklar Yesus kalau kau berkata kepada banyak orang yang tidak percaya ikut Yesus senang? Orang yang tidak percaya Yesus juga hidupnya kaya kok. Para ateis juga, para komunis juga hidupnya makmur kaya kok. Mereka tidak perlu percaya Yesus. Kau tidak mendeklarasi sesuai Alkitab, teman-teman. Ayo balik sesuai teologi yang benar. Penderitaanlah berkat kita, karena itu menunjukkan identitas kita berbeda dengan dunia, dan kita tidak malu dengan itu. Dan yang terakhir, penderitaan adalah salah satu jalan supaya kita aktif dan bersukacita berserah kepada Allah. Kiranya di seri keempat menuju Paskah ini, gereja kita, Gereja Kristus Tuhan Indonesia Raja Daud tetap maju, anak-anak mudanya tetap kembali belajar Alkitab. Sempatkan dirimu untuk terus menggali ini, catat di rumah. Berdoalah untuk bangsa kita menghadapi virus ini agar selesai. Kita kembali bersekutu di gereja kita masing-masing. Berdoalah untuk kita masing-masing agar tetap dalam lindungnya Allah. Tapi berdoalah juga bahwa kita tetap berserah kepada ketetapan Allah. Kalaupun sekarang apapun masalahmu, mau itu dalam keluarga, pekerjaan, hubungan, atau sosial, yakinlah kalau kau sudah hidup benar, kau sudah mengambil penderitaan di dalam Kristus. Bagaimana surat Petrus ini ditujukan kepada orang-orang pada zaman itu, mereka dikuatkan kembali, walaupun mereka diperbudak dan mengalami aniaya. Tapi lewat penderitaan, mereka mengenal Kristus dengan benar.
Doa saya menyertai semua jemaat GKTI Raja Daud. Doa saya menyertai untuk bangsa kita di Indonesia, agar wabah virus corona cepat berlalu. Kita kembali bersekutu dengan gembira. Mari kita tunjukkan berkat kita adalah salib, dan kita persiapkan diri. Kita menuju Jumat Agung dan kebangkitannya di Paskah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.